Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu MK Perencanaan Pendidikan, yakni Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, dan yang saya banggakan, penonton semuanya. Baik teman-teman, pada video kali ini saya, Aleni Frisiliani, dengan NIM 36, saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam kelas 3 MPIB akan menyampaikan sebuah pembahasan tentang proses perencanaan pendidikan. Oke teman-teman, sebelumnya stay tuned and happy watching. Kenapa sih perencanaan pendidikan itu penting? Karena perencanaan itu ibarat peta. Kalau sekolah atau lembaga pendidikan mau jalan, mereka harus tahu tujuannya mau kemana. Dengan adanya perencanaan, maka kegiatan jadi lebih terstruktur, terarah, gak buang-buang biaya, dan tentunya gak buang-buang waktu. Penyelenggara pendidikan harus mempunyai pemahaman yang baik tentang bagaimana menyusun dan melaksanakan proses perencanaan pendidikan. Yang di dalamnya terdapat beberapa aspek yang penting yang harus diperhatikan. Mulai dari tahapan-tahapan yang harus dilalui, prosedur yang harus diterapkan, dan macam-macam pendekatan yang bisa digunakan. Nah teman-teman, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pembahasan rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tahap-tahap dalam proses perencanaan pendidikan? Yang kedua, bagaimana prosedur perencanaan pendidikan? Dan yang terakhir, yang ketiga, apa saja macam-macam pendekatan dalam perencanaan pendidikan? Oke, langsung saja kita membahas rumusan masalah yang pertama. Apa saja tahap-tahap dalam proses perencanaan pendidikan? Nah, teman-teman, tahap dalam proses perencanaan pendidikan menurut Bintoro Djokovic dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembangunan mengemukakan bahwa tahap-tahap proses perencanaan termasuk dalam perencanaan pendidikan itu ada 5 perencanaan. Maksudnya ada 5 tahap. Yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, penyusunan program. Yang ketiga, pelaksanaan rencana. Dan yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan rencana. Dan yang terakhir, yang kelima, evaluasi. Yang pertama, penyusunan rencana. Penyusunan rencana itu kita melihat kondisi yang sedang terjadi sekarang atau kondisi yang akan terjadi di masa depan, seperti kita meramal masa depan. Contohnya seperti sekolah melihat bahwasanya banyak siswa yang mempunyai nilai matematika rendah. Lalu sekolah tersebut merencanakan program tambahan. Atau program tambahan itu les tambahan. Lalu yang kedua, setelah perencanaan program les tambahan, sekolah menyusun program. Dibuat detailnya, dari kapan les tambahan dimulai, siapa yang akan mengajar, lalu berapa biaya yang akan dikeluarkan ketika mengadakan program les tambahan. Setelah ditentukan detail-detailnya,
bisalah sekolah melaksanakan program tersebut. Program les tambahan itu mulai dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, ada pengawasan. Sekolah harus mengecek lagi. Kalau ada yang melenceng, ya harus diperbaiki. Contohnya seperti kepala sekolah yang memantau apakah program les tambahan ini berjalan benar-benar seperti siswanya kebanyakan ikut atau guru-gurunya mengajar sesuai rencana atau tidak gitu. Kalau tidak berarti harus diperbaiki, dievaluasi, nanti ada tahap evaluasinya. Tuh. Yang terakhir, evaluasi atau perbaikan. Kita lihat hasilnya supaya ke depan lebih baik. Setelah beberapa bulan, dilihat dari nilai siswa. Kalau naik nilainya, berarti les tambahan itu berhasil. Kalau belum naik nilainya, berarti les tambahan itu harus ada yang diperbaiki. Misalnya dari cara mengajarnya, atau dari tempatnya, mungkin mengganggu fokus siswa gitu. Selanjutnya ada pembahasan prosedur dalam proses perencanaan pendidikan. Teman-teman, setiap kegiatan itu mempunyai prosedur. Prosedur atau suatu cara yang ditempuh dalam kegiatan itu sendiri untuk mencapai yang dicita-citakan. Prosedur dalam proses perencanaan adalah untuk merealisasikan usahanya biar dapat diwujudin, biar dapat terwujud atau terkonsep perencanaannya. Terus, prosedur dalam perencanaan pendidikan ada apa saja sih? Oke. Prosedur dalam perencanaan pendidikan itu meliputi 5. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisis data. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membuat alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir, yang kelima, mengimplementasikan, menilai, dan memodifikasi. Kita lanjut ke pembahasan mengumpulkan informasi dan analisis data. Apa sih maksudnya mengumpulkan informasi dan analisis data? Maksudnya itu, artinya sebelum merencanakan, kita perlu ada data nyata tentang kondisinya, tentang kondisi pendidikan. Bisa berupa jumlah siswa, fasilitas sekolah, ketersediaan guru, prestasi, atau lain-lain. Contoh seperti sekolah mengumpulkan data siswa bahwa masih banyak 40% siswa nilai matematikanya masih rendah dan laboratorium komputer jarang dipakai karena rusak. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Dari data tadi, kita cari apa saja yang jadi kebutuhan utama. Contohnya, kebutuhan sekolah ternyata adalah perbaikan sarana belajar, yaitu laboratorium komputer, tambahan jam belajar matematika, dan pelatihan guru dalam metode mengajar. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Setelah tahu kebutuhannya yang mana, kita tentukan tujuan apa yang mau dicapai, dan mana yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Contoh, tujuan utamanya meningkatkan prestasi nilai matematika siswa. Jadi, prioritas utama ini memperbaiki metode belajar dan memberi
belajar tambahan atau pelajaran tambahan, baru mulai perbaikan fasilitas komputer gitu. Nah, yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Kita bikin cara yang mungkin menyelesaikan masalah, lalu pilih yang paling realistis. Contoh alternatif untuk meningkatkan nilai matematika bisa dengan les tambahan di luar jam sekolah, atau pembelajaran berbasis game, edukasi, mengundang tutor eksternal gitu. Dan yang terakhir, yang kelima, mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Rencana sudah dijalankan. Setelah itu, dievaluasi. Apakah berhasil atau tidak? Kalau belum sesuai, harus diperbaiki atau dimodifikasi. Contoh seperti sekolah menerapkan les tambahan. Setelah 1 semester, nilai siswa naik, tapi belum maksimal. Maka program dimodifikasi. Ditambah metode belajar interaktif lewat aplikasi online. Nah, teman-teman, setelah prosedur dalam proses perencanaan pendidikan, kita butuh tahu tentang macam-macam pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Kita masuk poin ke-3. Jadi, apa saja macam-macam pendekatan dalam proses perencanaan pendidikan? Macam-macam pendekatan dalam proses pendidikan itu ada 5, teman-teman. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, pendekatan keefektifan biaya. Dan yang terakhir, yang keempat, pendekatan terpadu. Teman-teman, pendekatan itu ada pendekatan kebutuhan atau social demand approach. Pendekatan kebutuhan sosial adalah pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat sekitar atau masyarakat pada saat ini. Seperti contohnya, buka sekolah menengah kejuruan atau SMK di desa, karena banyak siswa yang mau melanjutkan sekolah tapi jarak ke kota terlalu jauh. Pendekatan yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan ketenaga kerjaan adalah pendekatan yang mengutamakan keterikatan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja. Contohnya, perguruan tinggi membuka jurusan pariwisata karena di daerah tersebut sedang berkembang destinasi wisata. Yang keempat, pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini menitik beratkan manfaat biaya secermat mungkin untuk mendapatkan hasil pendidikan yang seoptimal mungkin, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya, sekolah pakai sistem belajar online untuk menghemat biaya cetak buku, cetak absen, ataupun dan lain-lain yang berhubungan dengan administrasi. Jadi, siswa ini cukup untuk memakai modul digital atau absen digital gitu. Siswa nggak usah tuh beli atau memakai buku kertas gitu. Yang terakhir ada pendekatan terpadu. Apa sih pendekatan terpadu itu? Jadi, dari katanya terpadu, berarti terpadu ya, bercampur. Pendekatan terpadu merupakan suatu kerangka ilmu yang dapat memadukan berbagai pendekatan yang sifatnya itu parsial menjadi suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu.
Misalnya, pemerintah bikin program Merdeka Belajar yang memadukan antara kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan inovasi supaya hasilnya itu lebih menyeluruh. Baik teman-teman, dari pembahasan tadi, saya simpulkan bahwa proses perencanaan pendidikan merupakan langkah penting untuk memastikan proses pendidikan berjalan terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun tuntutan zaman. Dari berbagai pendapat para ahli, perencanaan pendidikan mempunyai beberapa tahap, mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, agar tujuan bisa dirumuskan dan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian yang saya sampaikan. Mari kita belajar bareng-bareng tentang proses perencanaan pendidikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.